Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dugaan, ya maaf Ibu. Di luar dugaan, saya itu alumni IKIP Bandung tahun 1986. Karena kuliah saya itu D3, Pak Cepi. Iya. Karena tapi D3 juga dimarahin sama orang tua. Disuruhnya D1 karena anaknya 12. D3 berarti BA dulu ya gelarnya ya. D3 nggak ada gelar. Oh, nggak ada gelar ya? D3 zaman dulu. Iya. Nah, zaman dulu mah itu tidak di jurusan saya jurusan seni rupa, jurusan gambar. Sekarang kan gambar benar-benar berhubungan dengan IT ya. Pak Cepi kalau di IKIP Bandung ini perguruan tinggi itu otaknya ada di IT itu sejak tahun berapa? Kalau pesatnya setelah tahun 2000, iya. Itu pesatnya ya? Pesatnya. Jadi kalau cikal bakalnya kan sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri kan. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia ini kan relatif agak lambat ya dibandingkan negara-negara yang termasuk lambat ya? Termasuk lambat. Indonesia termasuk lambat, bukan India yang paling lambat. Termasuk lambat. Artinya kalau kita menggunakan standar internasional ya. Oh, kalau standar misalnya internasional. di Amerika sudah tahun 60-an komputer sudah masuk ya. Kalau kita kan sebetulnya mulai muncul teknologi komputer itu kan sebetulnya menjelang akhir abad ke-20 ya. Di tahun 90-an akhir itu kan sudah mulai muncul di komputer di Indonesia. Meskipun tentu saja masih lambat ya saat itu ya. Nah, kemudian setelah tahun 2000 ini kan perkembangannya sudah eksponensial kan. Iya, betul. Nah, sekarang jadi internet digital itu pesat sekali perkembangannya. Dan karena memang teknologi ini berimplikasi pendidikan selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, ya otomatis. Jadi kalau kita bicara kapan mulai pendidikan bergantung atau menjadikan teknologi sebagai tulang punggung, ya itu memang seiring dengan bagaimana teknologi digital itu juga sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat kita. Sebentar Pak Cepi, berhubungan nggak dengan materi yang akan kita bahas sekarang? Kalau kita sekarang di sini membahas apa ya? Lupa. Ini program. Ini akreditasi ini ya. Program riset. Apa lupa namanya? Beldrit apa ya? Iya, Beldrit. Saya kalau nggak salah, aku kurang paham nih Pak ya. Tapi itu ya ada hubungannya dengan akreditasi ya. Iya, jadi termasuk akreditasi juga kan sekarang di mana-mana sudah melibatkan IT dalam mekanisme kerja. Jadi dua hal yang biasa diakreditasi itu. Pertama adalah substansinya. Jadi substansi pengelolaan manajerial apapun termasuk pendidikan itu selalu yang kemudian menjadi objek yang diakreditasi adalah keterlibatan teknologi. Itu yang pertama. Kemarin saya baru diakreditasi AKAS ya, Internasional Pendidikan. AKAS, apa itu? Dari basicnya di Jerman itu. Oh, di Jerman. Jadi akreditasi internasional untuk pendidikan. Dan itu pertanyaannya juga mereka banyak menggali tentang bagaimana keterlibatan teknologi untuk pengelolaan perguruan tinggi misalnya. Baik ke academic support maupun ke yang sifatnya non academic support gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi memang akreditasi pertama bagaimana menggali tentang teknologi itu terintegrasi dalam tata kelola kelembagaannya, baik yang bisnis maupun yang pendidikan. Yang kedua, ketika penyelenggaraan sebuah akreditasi itu sendiri pasti akan melibatkan IT dalam mekanisme mereka bekerja untuk mengakses gitu ya, menggali, mengeksplor data itu bagaimana proses pengolahannya juga mereka bisa lebih cepat keluar, misalnya justifikasinya itu pasti IT terlibat. Kalau saya Cepi, saya ini kan kuliah di S2-nya itu manajemen pendidikan. Kemudian S3-nya juga saya di UNJ itu jurusan manajemen pendidikan juga sama. Dan tampaknya memang sekarang ini diarahkannya ke situ. Salah satu contoh misalkan saya juga ini di channel YouTube ini Waglo namanya, nanti kita buka ya di channel YouTube Waglo itu. Memang semua itu berhubungan dengan dunia IT. Bahkan saya sekarang sedang menyelenggarakan lomba bulan bahasa. Dengan IT ini dalam waktu singkat baru 3 hari proposal dibuat. Seorang itu sudah dari Belanda, sudah ada dari Mesir, Papua, mana pendaftaran tuh video dalam waktu singkat.
Padahal anak-anak kumpul hanya sebentar saja. Kita mau ngadain apa? Membuat video 60 detik. Iya. 60 detik. Hanya video 60 detik hanya mengucapkan kata-kata mutiara berbahasa daerah gitu kan. Ternyata dengan penguasaan IT, anak-anak itu kalau dulu kan lomba itu berpikir lah tingkat lingkungan kecil aja dulu gitu. Yeah. Kalau sekarang sekolah kecil langsung go internasional dengan IT gitu kan. Nah, sekarang berhubungan dengan UPI nih, dengan UPI. Yang skala internasional yang sudah diperoleh yang berhubungan dengan dunia IT barangkali Pak Cepi. Apa namanya? Perolehan apa Pak? Apa aja? Apakah itu karya mahasiswa, lomba, atau mungkin kerja sama luar negeri begitu? Iya, tapi berkaitan langsung dengan IT gitu. Iya tentu, pasti kan sekarang. Iya. Sebab di Indonesia diakui bahwa Unpad aja katanya kalah dengan adanya mahasiswa dari luar negeri itu kalau datang di Indonesia pasti yang dipilih UPI kan begitu. Mungkin itu pengaruh dari pengaruh dari IT kayaknya mungkin atau bagaimana? Iya, bisa salah begitu? satunya karena kan etalasenya orang untuk bisa mengetahui apa yang dimiliki oleh lembaga kan melalui IT. Paling tidak website lah ya. Ya, orang luar negeri kan sebelum datang ke sini pasti mereka akan menjelajah dulu kan. Mungkin pengaruh itu Iya, ya. itu. Makanya dulu saya bangga juga itu di depan UPI itu bendera seluruh dunia berjejer-jejer ya kan dulu kan. Di sekolah lain, di perguruan tinggi lain nggak berani karena apa? Ada asramanya tapi nggak ada mahasiswanya. Iya betul. Sekarang itu kalau yang terbaru 2023 malah belum udah keluar lah. Namanya WUR ya. World University Ranking kan. Itu ada UPI sekarang Kita posisinya ke-8 ya. Wih, mantap. Dulu selalu UGM dengan UI ya. Sekarang kita ternyata masuk 8 ya, lumayan. Itu internasional kan? Itu untuk Indonesianya. Oh, untuk Indonesia. Setelah UI, ada ITB, IPB gitu ya. Kita termasuk. Ya untuk masalah itu lumayan bagus. Yang saya bangga diakui bahwa orang-orang dari luar, terutama dari Malaysia, itu kalau ditawari untuk kuliah di Indonesia mana pasti pilihnya UPI. Gitu. Dan itu diakui oleh Unpad, orang Unpad ngakui kok. Iya, karena ada beberapa mungkin yang di sini lokal wisdomnya juga kan diperkuat ya di sini ya. Orang mau belajar seni tari, belajar seni musik tradisional misalnya. Mungkin itu juga. Ya, sport juga di sini kan yang apa namanya sport medicine juga kita menguasai. Makanya sekarang kita mau buka program apa namanya kedokteran kan. Itu fokus. Oh iya, ada tulisan di situ kedokteran itu sudah buka. Insya Allah tahun ini lah, insya Allah sudah. Oke, hadirin sekalian, ini informasi baru. Ternyata UPI membuka kedokteran ya baru tahun ini. Ini informasi penting, mungkin yang lain belum tahu ya. Perguruan tinggi swasta di Jakarta aja banyak yang sudah buka kedokteran. Ternyata ini negeri yang boleh dikatakan tadi banyak orang luar negeri saja dari Malaysia terutama. Waktu saya kuliah di sini dulu itu kontrakan itu penuh dengan orang Malaysia itu. Kenapa tidak milih ke perguruan tinggi yang lain? Tapi nggak sempat terjawab pada saat itu, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cepi. Dan informasi terbarunya, kedokterannya jurusan apa aja? Ada dokter gigi, ada apa Pak Cepi? Ya kalau basicnya pastinya umum dulu ya. Umum dulu ya. Ini kan baru untuk tahap awal ya. spesialisnya itu diantaranya spesialis kedokteran kesehatan olahraga. Karena ada jurusan olahraga ya. Salah satunya olahraga, dan secara historis kan sebetulnya apa namanya ahli-ahli di bidang kesehatan olahraga itu banyak dari kita. Mungkin Bapak ingat ketika ada tokoh di kita namanya Pak Tahir Jide misalnya gitu yang ekspos sekali dan melatih timnas, melatih Persib, udah sangat diakui dunia gitu. Maaf, dunianya agak beda nih. Saya itu karena dari jurusan seni, jadi tahunya Pak Popo Iskandar. Tapi ini informasi baru untuk yang lain semua. Oke Pak Cepi, karena ini kelihatannya acara udah mau dimulai, barangkali ada close statement dari Pak Cepi tentang dunia pendidikan kita yang berhubungan dengan IT. Ya, mungkin kalau untuk kalangan masyarakat pendidik harus senantiasa meningkatkan kapasitas IT ya. Literasi saya pikir sekarang menjadi hal yang penting, literasi IT di dunia pendidikan kita ya. Karena kan sekarang itu kalau dilihat dari jumlah guru sekarang mungkin kalau dengan swasta 4 juta ya, kita masih didominasi oleh generasi senior yang mereka memang secara IT-nya masuk dalam kategori urban digital ya. Jadi memang agenda yang cukup harus ditingkatkan buat para guru-guru yang sudah senior itu adalah meningkatkan kapasitas bidang IT. Kalau yang remaja
guru-guru muda sih relatif tidak ada masalah. Pak Cepi kenal dengan Profesor Didi di sini yang bahasa Inggris, yang janggutnya panjang. Iya, pada di Suryadi. Dia itu sekarang bagian akreditasi perguruan tinggi internasional. Iya, betul. Itu di ya? AUNKE. Oh iya, Bapak lebih tahu. Oke, demikian Ya. barangkali wawancara dengan Profesor Cepi, otaknya UPI karena dia menguasai tentang IT ya. Jadi kalau kita berkomunikasi tentang IT di perguruan tinggi, datang ke UPI diantaranya dengan Prof. Sudah Profesor belum, Prof? Belum. Belum ya. Doa ya. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Demikian. Amin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.